Prediksi Rocky Gerung soal langkah AHY setelah ditinggalkan Anies Baswedan paling mungkin ke PDIP. Demokrat yang lead isu bahwa dia keluar dari kesepakatan, dan itu satu sikap moral yang bagus. Kita tinggal tunggu setelah keluar masuk ke siapa, itu juga ujian moral tuh. Bertahan sebagai oposisi ya mungkin bisa, tetapi kemungkinan AHY masuk di dalam kompetisi hilang tuh. Padahal bagi Demokrat, AHY itu harus diuji hari ini nih, dalam pemilu tahun ini sebagai kompetitor tuh. Dan kalau itu masih menjadi dalih Demokrat, maka Demokrat pasti akan punya proposal untuk mengedarkan Pak AHY, yang paling mungkin adalah ke PDIP, karena udah ada semacam tanda-tanda awal dengan Puan dan pertemuan terus-menerus antara Ibu Mega dengan Prabowo menunjukkan bahwa Ibu Mega sebetulnya akhirnya memutuskan, oke, kalau begitu Prabowo udah nggak bisa lagi berkoalisi, maka meliriklah ke Pak SBY kan. Pak Ganjar, Capres Ganjar Pranowo itu juga mengajak kalau Partai Demokrat bisa bergabung ke pihak beliau. Ditandai pertemuan Mbak Puan dengan AHY beberapa saat yang lalu. Yang kedua, Pak Prabowo, beliau datang ke Pacitan menemui saya dan menyampaikan juga ajakannya. Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah cara yang baik, sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi, dalam dunia politik. Ajakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius. Dilakukan secara terbuka, publik juga tahu. Dan Pak SBY juga punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa nggak ada permusuhan dengan Ibu Mega. Dari awal juga Pak SBY ada menterinya Ibu Mega. Jadi peristiwa-peristiwa yang lalu pasti akan dilupakan baik oleh Ibu Mega atau Demokrat, bila ternyata kepentingan politik untuk anti Jokowi itu terbentuk. Jadi kimia antar PDIP dan Gerindra terbentuk tuh. Nah, itu bisa terbentuk kalau PDIP merasa bahwa memang untuk melawan Prabowo diperlukan Demokrat, karena kapasitas PDIP sendiri untuk melawan Gerindra itu nggak mungkin tuh. Jadi di atas kertas PDIP melihat potensi untuk bergabung dengan Demokrat, itu masuk akal secara kuantitatif. Secara kualitatif itu soal lain tuh, siapa misalnya tuh, apa Ganjar dengan AHY. Tentu juga Ganjar merasa ya nggak ada soal, lebih baik ada AHY, sehingga Ganjar terbantu dalam soal-soal perdebatan konseptual nanti, kan AHY lebih mampu untuk mengatasi hal konseptual, sementara Ganjar lebih mampu untuk menggerakkan akar rumput tuh, karena begitu disepakati Ganjar dengan AHY misalnya, itu pasti selesai problem di akar rumput kan. Bergabung dengan PDIP, Mbak Puan? PDIP gimana, Bu? Saja, sudah komunikasi, Pak? Komunikasi. Oh, siap. Kalau untuk cawapres dari Ganjar, apakah sudah ada, Bu? Ada lah. Deklarasinya kapan, Bu? Jadi tetap kita melihat itu faktor pertama itu Demokrat mendekat pada PDIP. Faktor kedua, apa kira-kira realignment atau kocok ulang dari Prabowo. Prabowo tetap melihat potensi Demokrat dengan PDIP itu akan jadi tantangan buat dia tuh. Jadi kelihatannya itu yang akan terjadi. Jadi ini hipotesa saya bahwa kalau SBY mendekat ke PDIP demi mengedarkan kembali AHY, dan itu adalah faktor utama pertimbangan Demokrat, maka Prabowo akan menghitung ulang tuh. Jangan-jangan akhirnya Prabowo bilang udah kita satu panggung lagi lah dengan Anies, kira-kira begitu kan, sehingga betul-betul cuma dua panggung. Tapi bagi Gerindra sebetulnya nggak ada soal, karena Gerindra tahu bahwa dia udah cukup untuk mencalonkan Prabowo dan kapasitas partai udah bekerja maksimal. Pengamat politik Rocky Gerung membeberkan prediksinya terkait langkah AHY setelah ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Menurut Rocky, besar kemungkinan AHY akan merapat ke PDIP. Diketahui situasi politik jelang pemilu 2024 saat ini semakin panas lantaran Koalisi Perubahan untuk Persatuan memasangkan Anies Baswedan dan Caimin. Padahal sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lah yang dijagokan jadi cawapres Anies. Langkah Anies meninggalkan AHY ini mendapat sorotan dari Rocky Gerung. Dalam channel YouTube-nya, Rocky membeberkan prediksi langkah AHY dan Demokrat selanjutnya.
Rocky Gerung melihat Demokrat tengah dalam dilema. Apakah Demokrat terus menjadi oposisi dengan narasi perubahannya atau berusaha untuk mencari kerjasama politik yang memungkinkan AHY menjadi cawapres? Sebab Pilpres kali ini, kata Rocky Gerung, adalah saat paling tepat bagi AHY untuk turun ke gelanggang kontestasi politik eksekutif 5 tahunan. Setelah keluar dia masuk ke siapa itu juga ujian moral tuh. Bertahan sebagai oposisi, ya mungkin mereka bisa, tapi kemungkinan AHY masuk dalam kompetisi hilang. Padahal bagi Demokrat, AHY harus diuji hari ini dalam pemilu tahun ini sebagai kompetitor. Kalau itu masih menjadi dalih Demokrat, maka Demokrat pasti akan punya proposal untuk mengedarkan Pak AHY, kata Rocky Gerung. Jika Demokrat memutuskan yang kedua, maka kemungkinan terbesar adalah dengan bergabung ke PDIP. Terlebih AHY sempat membuat pertemuan monumental dengan Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Putri, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Paling mungkin adalah ke PDIP karena sudah ada semacam tanda-tanda awal dengan Puan. Ibu Mega sebetulnya memutuskan oke, Prabowo sudah tidak bisa lagi berkoalisi. Maka meliriklah ke Pak SBY kan. Pak SBY juga mempunyai kesempatan untuk menunjukkan tidak ada permusuhan dengan Ibu Mega. Dari awal juga Pak SBY menterinya Ibu Mega, ujarnya. Rocky Gerung, konflik Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY dan Megawati belasan tahun silam akan sirna jika Demokrat akan gabung PDIP pada Pilpres 2024 ini. Titik temu antara Demokrat dan PDIP adalah kepentingan akan melawan Jokowi. Sebab Jokowi kerap diasosiasikan cawe-cawe mendukung pencapres Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan komentar soal deklarasi Anies Mohaimin sebagai bacawa pres dan bacawa pres di Hotel Majapahit, Surabaya. Ketum PP Muslimat NU dan Ketua PBNU ini mengatakan deklarasi Anies Mohaimin ini menjadi bukti bahwa demokrasi sedang berjalan. Ini kan masuk pada agenda nasional bahwa Oktober sudah pendaftaran cawapres dan November pendaftaran ditutup. Maka pasti akan ada proses deklarasi setelah sudah deklarasi cawapres, hari ini deklarasi cawapres. Ya, demokrasi itu keniscayaan, kata Hovifah. Katanya, seusai kick-off Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 8 Jatim di Gedung Gerahadi. Menurut Hovifah, demokrasi merupakan sebuah keniscayaan bagi semua negara yang memang membangun pilar-pilar sistem demokrasi sebagai bagian dari protes berbangsa dan bernegara.